Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk eh, untuk kali ini di video ini saya akan coba membagikan materi tentang trigger masih pada sistem database. Jadi sebelumnya pendahuluan dulu, trigger itu apa? Trigger itu SQL, ada statement SQL yang disimpan dalam katalog database. Trigger ini tidak dieksekusi secara eksplisit, tapi akan dipicu oleh event yang berkaitan dengan proses yang ada di tabel, yaitu insert, update, or delete. Manfaatnya merupakan cara alternatif untuk memeriksa integritas data, menentukan nilai-nilai kolom tertentu secara otomatis, menghindarkan transaksi data yang tidak valid, membuat otorisasi security yang kompleks, dan membuat aturan-aturan bisnis yang kompleks. Nah, di sini ada event dari trigger. Event dari trigger itu ada 3. Ada insert, ada update, dan ada delete. Jadi trigger ini nggak akan berfungsi kalau misalkan tabel yang diberi trigger ini tidak melakukan insert, update, atau delete. Lalu ada trigger timingnya, ada before, ada after. Before ini jadi sebelum query dari tabel insert, update, ataupun delete ini dieksekusi, maka si trigger ini akan jalan. Begitu juga after, kalau misalkan query insert, update, atau delete pada satu tabel dijalankan, maka trigger pun akan dieksekusi. Kalau misalkan bingung teorinya, kita langsung saja kasih di contoh ya. Jadi di sini saya punya tabel karyawan dan riwayat. Kita lihat dulu tabel karyawannya ada apa aja. Maaf. From karyawan. Nah, di sini di karyawan ini ada 5 data. Ada ID karyawan, nama karyawan, asal daerah, lama kerja, dan gajinya. Nah, misalkan kita di sini akan membuat trigger ketika kita mengupdate si gaji ini. Nah, si triggernya itu berfungsi ketika kita melakukan update di sini. Si trigger berfungsi untuk memasukkan data untuk data keterangan kita update gaji ini ke tabel riwayat. Kita di sini lihat tabel riwayatnya masih kosong, tapi kita lihat fieldnya. Nah, ada ini. Jadi kita misalkan saat gaji ini di update, misalkan jadi 40000 sekian, nanti namanya ada gaji lamanya berarti yang ini, gaji barunya berarti yang baru kita update tadi. Nah, waktu perubahannya nanti kita akan kita langsung coding aja. Delimiter create or replace trigger. Misalkan di sini nama triggernya perubahan gaji misalkan. Nah, kita akan membuat triggernya jalan setelah kita update si tabel dari tabel karyawan ini kan.
Si gaji ini kan tabel karyawan. Berarti kita pakai after ininya, pakai trigger timingnya after update. Berarti setelah diupdate si tabel karyawan. Tabel karyawan, lalu for each row. Nah, setelah ini kita langsung begin. Di sini kita dalam begin ini kita masukkan query-nya. Kita akan setelah update karyawan ini diupdate, kita akan memasukkan data ke tabel riwayat. Lalu kita set nama karyawannya siapa. Nama karyawannya berarti dari sini. Nah, kita gunakan alt dot nama karyawan karena kan nama karyawannya nggak berubah. Lalu gaji lama. Nah, kita ID riwayat enggak ya, karena udah auto increment, jadi nggak perlu di ini lagi. Gaji lamanya berarti gaji yang ini, gaji yang lama ini. Berarti tetap alt dot gaji. Lalu gaji baru. Nah, gaji baru kita pakai new gaji. Ini artinya kita masukin data dari gaji yang baru diupdate itu tadi, yang nanti kita update. Lalu ada field perubahan, waktu perubahannya kita pakai fungsi now. Fungsi now ini berarti sesuai dengan waktu yang ada di PC kita. Nah, udah gini, ini udah satu query nih. Kita titik koma, lalu kita end. Jangan lupa pakai delimiternya kita akhiri. Kita cobain, nggak aja bisa ya. Nah, bisa nih. Jadi sekarang kita akan update si gaji. Berarti update dari tabel riwayat karyawan, set gaji sama dengan misalkan 5 juta ya. Ini berapa sih? 3 juta harus jadi 5 juta. Nah, where si ID-nya misalkan ID karyawannya si Dominic karyawan, ID-nya ya segini 10001. Enter. Nah, rows match change 1. Berarti kita coba lihat ID tabel karyawannya. Select bintang from karyawan. Nah, si Dominic ini gajinya udah di update. Nah, si jejak dari si ini akan dicatat di tabel riwayat. Karena kenapa? Karena kita sudah membuat si tabel riwayat ini di
fungsi trigger. Kita coba lihat tabel riwayatnya. Nah, kan tadi ID riwayat auto increment, nama karyawannya old nama karyawan, gaji lama old gaji. Nah, gaji baru ini yang tadi kita update tuh, new dot gaji. Nah, waktu perubahannya yang sekarang nih, waktu tanggal dan jamnya. Nah, misalkan kita mau update lagi update riwayat, update karyawan, set gajinya jadi 6 juta, where si ID karyawannya misalkan si Oliver Hume nih, berarti kita masukin ID-nya dia segini kan. Nah, nanti si riwayat perubahannya itu akan masuk ke tabel riwayat. Nah, tadi kan gajinya 3 juta semua nih. Terus si Oliver ini kita update jadi 6 juta. Gaji barunya 6 juta. Waktu perubahannya tadi kita sudah dicatat. Nah, ini akan tiba-tiba akan otomatis ini setelah otomatis terbuat di tabel riwayat ini setelah kita update ininya, update karyawan ya. Dan itu terjadi karena kita buat fungsi trigger. Nah, mungkin sekian saja dari saya, contoh dari saya. Mungkin kalian bisa cari lagi referensi yang lain. Untuk dari saya itu cuma penggambarannya aja mungkin. Nah, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kurang jelasnya. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.